Terus terang, saya tuh masuk 7 grup wong unsur kiai, saya masuk unsur di Habib, saya masuk di grup itu. Unsur lolokan kadrun, saya masuk kelompok kadrun. Sing sini kelompok apa? Cebong, saya masuk di kelompok itu. Saya nggak tahu nama saya masuk di situ. Jadi ya wong cengar-cengir ndelok wong saling lolokan gitu saja. Berpendapat reno-reno begitu. Saya postingnya hanya kadang posting jok aja. Jok saya asik dia kan gitu aja. Jadi ada grup intelektual Islam gitu ya. Saya sering mengadakan Zoom meeting. Tapi hampir semuanya postingan sama. Mereka tidak siap dengan kritik dan tidak berani menghadapi fakta. Maka kita tidak akan pernah bisa membenahi kesalahan kita. Maka kita nggak pernah tahu kelemahan kita yang sesungguhnya sudah benar-benar lemah. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, diperbuat, karena kita tidak pernah mengevaluasi. Akibatnya kita tertinggal di semua bidang. Ekonomi tertinggal, teknologi tertinggal, kebersihan kita tertinggal, perkara persik kita tertinggal. Wong Islami ngerokok, ndadekne reget di kono-kono, dilakoni, kan gitu. Nguwak cendet sak geleme, nek perlu tangane kancane tinggi asbak, kan gitu. Polusi. Aku ning ngelokne aku dhewe yang ngerokok, ngelokne awakku dhewe kok. Gitu ya. Jadi pokoknya ciri niki nek reget wis identik karo Islam gitu loh. Kok kemudian apa meneh ya roh dhewe lah banyak. Dulu kita kan, makanya kenapa kita melakukan pondok pesantren kita ojo ndadekne sarang penyakit, sarang kotor gitu ya. Katakanlah ngerokok, sing didebatnya memang perkara masalah rokok, gak maju-maju. Padahal kayak tentang rokok haram, halal, apa makruh, apa mubah dan sebagainya. Itu wong sing gak seneng karo Islam nge-move ben gak maju. Terus tukaran, gak sido mikir teknologi kan gitu. Jadi omong akhlak, berakhlaklah, ojo ngerokok satu saat sholat, kedua jangan merokok saat tidur. Umpamanya kan begitu jelas gitu loh. Jangan merokok di rumah sakit, jangan merokok saat di dekat bayi, jangan merokok saat di ruangan bayi. Itu akhlak, itu adab, kan begitu kan jelas gitu loh. Tetap ada aturannya gitu. Paman kan begitu. Nek emune haram kalau halal, enggak nek entek. Kenapa enggak ada habis-habisnya? Enggak akan ada habisnya. Orang nek entek wis to, nganti teko kiamat wis gak entek itu. Sebab gak enek hadise bahwa Nabi Muhammad itu melarang merokok itu enek. Bisa jadi Nabi Muhammad merokok. Jadi kalau ada yang berbeda Nabi Muhammad merokok, ya ora iso disalahne. Dalile endi? Lha wong dalil gak ngerokok ya ora enek kok. Kan gitu. Kan kabeh asumsi, gak enek enteke gitu loh. Tapi kalau kita ngangkat kan kebersihan sebagian daripada iman, terus ditransformasi, orang juga nggak bisa terima, nggak nek entek waktu ini mung perkara ndek kono, sesuatu sing
tidak tidak urgent ya, tidak urgent. Kalau memang nggak seneng, tolong jangan rokok di ngarepku, udah beres toh. Gitu. Sing ditegur ya kudu manut. Nek bojomu gak seneng rokok, Mas mbok aja ngrokok ndek kene. Ya aja pegel wis dadi suami, aja pegel. Heeh, Mah, Bu. Kan rileks ngene lho. Ditegur ki rileks ngono. Gampangane kan ngono. Itu ngelatih. Gak saingangi sambandha ngono bojomu ya ora niatke ngingangi ngene kowe. Nah, contohnya kan gitu ya. Dan kebersihan itu, jadi di kono-kono pondok itu banyak cenderung kemproh. Yang kita tahu dulu saat kita coba tanya ustadz-ustadz yang dulu pondok-pondok sana-sana, cenderung kemproh gitu. Cenderung kemproh. Padahal jargon kebersihan toharoh itu jagone Kanjeng Nabi kan gitu ya. Ya di isu-isu lingkungan hidup dan sebagainya. Oke. Jadi fakta orang Islam tertinggal hampir semua bidang kehidupan akibat tidak berani menghadapi fakta atau kenyataan. Sebagian besar mereka tutup mata. Ironinya lagi orang-orang yang kita tokohkan juga mengajari demikian. Nggak berani menghadapi fakta. Faktanya kita itu nggak mandiri, kemudian diajak untuk mulai berlaku budaya, ayatnya enek, nggak berani menghadapi fakta, enggak kan gitu, nggak menghadapi fakta. Kemudian Islam itu tertinggal, orang yang nggak berani menghadapi fakta, nggak bisa. Teknologi semua itu ahli matematika. Itu Islam, ahli fisika, Islam, ahli kedokteran, Islam. Bedah itu saja, itu loh Nabi Muhammad. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibedah malaikat Jibril sama Mikail. Itu ilmu bedah pertama. Maka yang dikatakan bahwa adanya bedah dokter sekarang, itu adalah karena pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Iki rasionale piye iki lho. Sorry. Itu yang mentolo menulis gitu loh. Itu benar-benar goblok nih wong Islam gitu loh. Secara sains dibuka saja ditanya, apakah penemuan ini terinspirasi dari situ kan? Apa yang maknanya dibedah? Dibedah itu kan enggak. Wong ki nek terjadi gejolak batin, kemudian hebat ya, mumet, panas, sampai ada ungkapan kok utekku ki umop, ndasku ki keluk-keluk, ya apa ya umop tenan. Kan iki nek wis crita ngono kae. Ta? Kok ndasku ki umop. Upama ketokno rambutku ki iki no keluk-keluk keriting iki kan gitu. Apa ya berarti itu karena gejolak batin hebat, ditilar garwane, ditilar pelindungi dan pendanane, ditilar kakek, ditinggal dunia oleh kakeknya. Selama ada kakeknya nggak ada yang berani ganggu. Saat ada istrinya ketercukupan dana karena istrinya berani tegas, jangan, mengatakan jangan ya jangan, nek wong nyuwun dikai itu untuk apa, peruntukannya jelas. Nabi Muhammad gak isonan kan gitu kan, sehingga pada saat Siti Khadijah meninggal, peninggalannya untuk rayahan. Saya nggak ceritakan ini termasuk sensitif. Jadi kalau kita mengakui nggak ada kaitannya, dibedah apa dikira nganggo peso, terus kemudian atine Kanjeng Nabi dicuci nganggo rinso, oh teke jenengan. Anyel lah kadang ngrungokne itu. Mulai ngaji di dinti.
Ini kalau tak subjek ya, kalau subjek ini toh. Tapi kan saya nggak nyebut orangnya. Tapi ini saya berdapat ngono kuwi. Yang sing dimaksudkan dicuci itu saat kita tuh digolo mentah. Karena orang sekarang itu cuci otak, itu apa berarti yo ndase dicepot dan dicuci gitu loh. Wes sembrono. Makanya orang sains menjadi semakin tidak percaya. Inilah orang Islam nggak berani menghadapi fakta. Hanya supaya best seller bukunya gawe ukara reno kan gitu saja. Kita menghadapi fakta. Alasan mereka kan Ibnu Sina 8 tahun itu kan yang menjadikan Eropa sekarang maju sehingga dalam terang. Ibnu Rusdi itu filosofinya digunakan untuk mereka, dijadikan pedoman hidup mereka. Setelah Eropa mengenal filsafat, mengetahui nilai-nilai hidup, maka dia bangkit, maka dia mengembangkan teknologi, mengembangkan pola pikir, sains dan teknologi akhirnya terwujud. Wimbiyen nostalgia, saiki faktamu ki lho piye? Faktamu kowe iki melarat, keluwen, bingung, judeg, kabeh gantung gitu loh. Ngono ta janjane, nek gelem ngadepi fakta kan ngono. Di shooting ki apa enek sing produkmu ra enek iki. Ra enek. Untung wae tukune gak budal di Cina kowe. Nah itu cukup nganggo alat HP, beli ini tolong diterne, bayarin kok COD. Wis kono dilayani COD. Jan sing memanjakan mereka. Lha jerene arepe tukuri alate kalih ngletak saged tak Bapak ngreka pun kula perintah. Wis rumangsa dikek kekuasaan kan. Islam ngono gemenduliran jamak awake dhewe iki lho. Kayak masuk anurakan nek. Ya mau saya tahu nek ini ngarep mau kan begitu gitu loh. Itu akhirnya kan nostalgia masa lalu. Qatar sugih, sugih orang mergo sains itu, sugih mergo minyak sing kudune wis haram saiki kan gitu. Ini kan gregetan awake dhewe wong Islam bilangnya. Terus mungkin mikir, lah pondok, lah kita makanya berusaha untuk ini kan gitu. Tapi wani muni ngene awake dhewe iki ora ngopo-opo jane no. Wis wani ngritik ngene jane ya wis nemen jane no. Ora iso gawe apa-apa. Lah wae nglaki sithik kita memproduksi benih. Kita memproduksi tentang energi air, kita mencoba memproduksi dan melakukan ekspor, membuat POC, itu langsung olokane kan muncul olokane, pondok apa pabrik, wes ben enak tamu kok kanca-kanca pondok pertanyaannya mesti kuwi aku nganti waleh, ngriki niku janine pondok apa pabrik toh? Ya pondok ya pabrik. Allah ini kan gitu. Bentamu mesti takokane ngono. Niki pondok napa pabrik? Jak mlaku-mlaku enek produksi iki, enek produksi gawe jamu, enek produksi buat ini kan gitu kan. Nek pas kowe di pos-pos itu ya. Ini itu kita tuh anti kritik, anti evaluasi. Jadi pertama penyebab ketidakmajuan itu ya cenderung anti kritik. Tadi bahasanya sudah. Kedua, langka atau tidak mau melakukan evaluasi. Ketiga, tidak mau melakukan tafakur. Evaluasi dan tafakur berbeda. Keempat, tidak berani jujur dan tidak berani terbuka. Tidak berani jujur. Jujur itu wabek. Ngakoni nek ora dong itu wabek. Nek perlu
kopiahnya didobel, dibungkus, wes kopian dibungkus neh, kan gitu. Jadi untuk menutup ketidakjujurannya, nggak berani kadang kan bisa jadi begitu. Walaupun bukan berarti orang kopiah harus begitu, enggak. Tidak berani terbuka, menerima masukan dari orang yang mungkin di bawah dia baik secara umur, secara pendidikan, tapi dia punya ide, gagasan, inspirasi, itu sesungguhnya juga harus menjadi sebuah hal yang kita jadikan sebagai literasi atau referensi. Kemudian kelima, tenggelam dalam perilaku retorika atau ornamen, formalitas, memilih perilaku fanatik dan kultus. Perilaku fanatik dan kultus itu menyebabkan perilaku beragamanya retorika dan ornamental. Kemudian keenam, suka memberikan nilai. Menilai apik saja itu enggak begitu bagus kok ya. Seneng nilai, suka memberi nilai buruk kepada orang lain. Wis kasih dinilai, kita mengakui ada kelebihan orang lain. Ketujuh, amalan itu dikira masalah duit. Amalan itu perbuatan, sing penting tandang apa dhewe apa colote. Amalan doktrin tanpa rasional dan nalar, serta lebih mengambil kepercayaan daripada pengetahuan. Kemudian orang Islam itu cenderung perilakunya kepercayaan daripada pengetahuan. Maka bagaimana kita supaya tidak terjebak di sini? Kamu harus tahu bedanya antara kepercayaan dan pengetahuan. Informasi yang kamu tangkap melalui telinga, yang kamu tangkap melalui mata, yang kamu tangkap melalui di kiri kanan kamu, itu menjadi sebuah data, kamu masukkan ke otak. Informasi itu kemudian pada saat kamu olah melalui akal, hasil dari indera pendengaran, mendengar sendiri, hasil dari indera penglihatan, artinya penglihatanmu sendiri, maka itu disebut sebagai pengetahuan atau wawasan menuju pengetahuan. Kan gitu. Kemudian menjadi sebuah ilmu atau diterapkan saat kamu itu sebagai inspirasi. Informasi yang masuk melalui telinga kamu diolah melalui akal, kemudian kamu lakukan perbuatan. Contoh begini deh. Kamu mendengar informasi bahwa yang dikatakan gula itu manis. Informasi ini kamu peroleh bahwa gula itu manis. Kamu memperoleh informasi bahwa di dalam lahan ini ada zat Fe atau disebut zat besi. Kandungan besinya sekian persen. ini nanti kalau saya cerita ini nanti mungkin terlalu filosofi, terlalu mikir. Saya kembalikan ke garam atau gula. Kamu mendengar informasi bahwa garam atau gula, gala atau garam itu kamu memperoleh informasi asin. Itu pada saat kamu belum pernah merasakan, kamu belum mengecap, maka itu disebut kamu percaya, kepercayaan jenenge gitu loh. Bukan, itu baru kepercayaan. Kalau yakin itu hasil dari setelah pengetahuan. Saya belum masuk ke sini. Kepercayaan. Weh percaya, nek garam itu asin. Iya, saya percaya. Tapi sudah sebagai pengetahuan? Belum. Kemudian kamu ditunjukkan ini loh garam. Kemudian kamu membuktikan, kamu masukkan ke dalam lidah. Maka benar bahwa garam ini, oh asin itu begini. Maka garam itu
beralih menjadi pengetahuan bagi kamu. Saat garam itu sudah berproses menjadi pengetahuan di dalam lidah kamu, maka kamu dapat memunculkan sebuah keilmuannya. Apa? Maka kamu akan melakukan masak, buga, memerlukan garam. Iki nek dikak garam sakmene dadine piye ya? Maka muncullah sebuah aksi perilaku hasil sebuah knowledge atau sebuah produk pengetahuan. Kan gitu. Tapi selama indera tidak pernah bersentuhan, maka tidak akan pernah wujud aksinya, wujud ilmunya nggak akan pernah terwujud. Selamanya halusinasi. Contoh, selama ini kamu mendapatkan informasi, nek kamu membaca ini, kamu untuk widodari, itu keyakinan, kepercayaan, bukan masalah sains atau teknologi. Gitu. Ojo gelo loh ya. Bagi contoh begitu. Selama kita berkutat pada kepercayaan, maka kita menjadi manusia-manusia halusinasi. Kan gitu. Maka kita itu disebut doktrin. Ud'u itu bukan orang yang berdoa tanpa tandang. Ud'u itu tandang berdoa. Tandangnya yang nganggo donga, saat tandang juga ndonga begitu. Wujud dari harapan doa itu untuk dikabulkan adalah aksi. Oke, ini filosofinya ya. Jadi kamu kalau mikir, filosofi kok dhuwur sederhana atau filosofi? Sederhana atau? Kowe wis belajar filosof hermeneutik jenenge kan gitu. Gak sah diurekne apa kuwi definisine. Ya sing ngene iki jenenge hermeneutik. Bahkan ini menjadi kamu sudah menjadi apologis begitu loh ya. Apa wi gak sah. Kayak pelajaran kuliah. Jadi ini zaman kan kadang kita kan terjebak dengan definisi dan deskripsi ya. Itu saya kira itu yang saya sampaikan kepada kamu di ya mereka yang Islam ki diajak fakta malah kok dhuwur men kan begitu. Fakta dhuwur. Nek halusinasi itu cetek jarene. Ya jenenge begitu. Fakta. Nah, kesimpulannya apa? Sing penting tandang kan gitu. Kita sering memutlakkan yang relatif dan mengabaikan yang mutlak. Wes penjelasannya di akad pahing aja ya. Ya, kita sering memutlakkan yang relatif dan mengabaikan yang mutlak. Ini kan filosofis gitu ya. Itu kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya sebenarnya. Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari ini, ya, kenapa kita nggak bisa maju? Itu karena kita ini kesimpulannya memutlakkan sesuatu yang relatif dan mengabaikan yang mutlak. Apa itu relatif ki? Aku kan gak kadung-kadung. Apa itu relatif ini? Sesuatu yang bersifat pilihan, sesuatu sing mbok kerjane kena ora kena, mbok lakoni ya ora, kowe ya ora keluwen, gak mbok lakoni, kowe ya ora kelaparan, begitu loh. Itu relatif. Kowe nyambut gawe iki ya mangan, ganti iki mangan terserah, aja mbok mutlakne. Kowe ini gak nyambut gawemu iki haram kan gitu. Itu memutlakkan sesuatu yang bersifat relatif. Kalau mutlak itu kan keberadaan Tuhan, mengenal itu kan mutlak. Itu saya juga saja untuk berlatih berpikir, melatih akal kalian, karena kita tertinggal di dalam hal ini. Kalau kamu ingin tahu membaca sejarah tentang resonance, apa itu resonance itu? Ada zaman kegelapan, ya, kemudian ada zaman penerangan, zaman transisi kegelapannya dunia, itu
dalam hal ini diwakili oleh Eropa katanya demikian, itu memang nilai-nilai yang terserap di dalam pikiran ya dengan menggunakan rasa dan nalar untuk dapat diterapkan dalam sebuah visioner batin, dalam sebuah padahal itu masih kepercayaan atau katakanlah belum sampai pada tingkat butiran iman, itu sudah memiliki dampak. Walaupun itu akhirnya kan ada sebuah akumulasi karena kekosongan batin akhirnya kan salah orientasi. Karena malam Jumat menjelang Pahing berkaitan dengan unsur pendidikan, maka saya juga agak, tapi saya juga nggak membatasi ini. Ketua jemaah kita sendiri juga kita ajak untuk berlatih secara nalar dan rasional, ben nggak memutlak-mutlakan sesuatu yang nggak mutlak gitu loh. Repot nek ngadepi wong sing nggak tahu apa yang disebut relatif dan apa yang berlaku relatif dan berlaku mutlak, itu repot, gampang nesu, sensi. Itu nggak tahu yang relatif dan mutlak. Sekarang itu dan semoga dalam ridha Allah dalam maghfirahnya dapatkan ber kabang istighfar ya. Keadaan dan situasi tanggung jawab kita bersama, maju mundur berkembangnya juga terkait kita sendiri ya. Jangan seperti sampai terjadi kejadian-kejadian yang saya ungkap itu kemudian seperti negara Nauri, seperti Niger ya, kasihan ya. Ada negara yang hebat sampai antar keluarga itu sekarang posisinya luar biasa, endas tinggi endas, sikil tinggi sikil gitu. Itu yang tapi produk-produk teknologinya luar biasa. Korea Selatan. Korea Selatan itu diapit Jepang, Cina, ya, Taiwan. Dia teknologinya diserang sekarang sama Cina, kemudian jarang rukun dengan Jepang. Itu kan, itu makanya penduduknya harus pinter, syukur cerdas, kemudian jangan sampai kalah tentang teknologi. Itu kebentel luar biasa itu Korea itu, Korea Selatan. Sebelahnya Korea Utara. Jadi ini ya hanya segitu aja. Tapi itu karena tuntutan yang luar biasa. Tapi ada negara yang suwor itu Nepal. Tahu Nepal? Ya, itu di puncak Himalaya, termasuk gunung tertinggi. Dia nggak punya laut, negaranya cilik. Jadi kalau dia mendatangkan ekspor, impor atau barang apapun, itu harus pamit India, pamit. Jadi pada saat pandemi kemarin, negara sing gak iso, negara yang nggak bisa membatasi, dilarang masuk gak iso itu Nepal. Jadi wong Cina, wong India mlebu metu di Nepal sak geleme. Jadi nggak boleh negara lain masuk, harus izin gak iso. Jadi wong Cina mlebu ya sak penake, memang perbatasannya gak enek. Gak enek batas iki mung kali cilik kan gitu. Artinya mlebu sak penake gitu. Itu nek Cina mongko Cina karo India geger, nek Nepal ki rodok cedek karo Cina, India pegel gak di stok panganan gitu ya, wis bingung terus ngerpo yo kan gitu. Engko nek Nepal ki butuh obat-obat winci kok Cina, terus engko cedek karo India pomong ini butuh obat karo, terus kemudian Cina ganti tentang pengobatan ditutup dek, wis bingung. Itu ini negara mau wesakne iki. Mau wesakne tenan.
politiknya nggak bisa mandiri karena harus bagaimana memikirkan B hubungannya diplomatik karo Cina, B diplomatik karo itu muasane. Palestina kan juga sama seperti itu. Gitu. Tapi saya cerita ini saya maksudkan pengetahuan itu kadang diperlukan, nggak usah gimana pengetahuan. Ojo mungkin gitu loh ya. Bapak apa ya roh maksud saya nggak apa-apa, nggak gimana. Saya pun juga membaca yang mungkin juga seperti kamu kok. Saya suka belajar, masih tetap membaca. Yang mungkin kemampuan bacanya mungkin gue aduh di kisah bapak kan gitu tok, beda ini kan gue paling. Gak apa-apa toh, aku mending arepmu kan. Tapi dikit motivasi, latihan no. Sama sing baca. Kadang nggak membaca beberapa hari gitu rasanya kan seperti ada yang ya padahal sebenarnya kan tafakur kan juga sudah cukup ya. Hanya untuk sekedar pengetahuan atau wawasan. Sekali lagi ya, kita membangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan, kepedulian ya. Semoga kita dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya ya, mendapatkan berberan berkasa berpangestu guru wasito. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wa bila taufiq wal hidayah. Kita rangkap corone NU, corone Muhammadiyah, corone nasional. Nek pejabat itu wabil taufik wal hidayah kan gitu, tutup. Nek Muhammadiyah itu Nasrul Mustaqim, nek NU walul muwaffiq ila aqwamit thoriq kan gitu. Kijane Muhammadiyah NU apa pejabat ora kan ini kan ora kan gitu. Ya karena supaya kita itu tidak fanatis ya, kultus ke suatu kelompok golongan yang menjadi at-takhadz, menjadi sebuah keberhalaan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.